Om Swastiastu. Pertama-tama saya mengucapkan salam kepada yang terhormat Profesor Galgal selaku dosen pengampu mata kuliah kimia organik. Izinkan saya mewakilkan teman-teman dari kelompok C4 untuk membuka video presentasi mengenai mortir dan stemper. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Desa Maria Dewi Diantari dengan NIM akhir 64 dan 3 rekan lainnya, yaitu yang pertama Fajar Darmawan dengan NIM akhir 54, Adisti Pradipta Sari dengan NIM akhir 60, dan yang terakhir Dian Saptari dengan NIM akhir 68. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide PowerPoint berikut. Baiklah, untuk informasi umum mengenai mortir dan stemper akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mortir dan stemper atau yang biasa disebut dengan lumpang dan alu itu merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk menggerus bahan dalam pembuatan sediaan obat. Nah, mortir dan stemper ini terbuat dari keramik porselen yang berwarna putih. Namun, di beberapa laboratorium juga memiliki mortir dan stemper yang terbuat dari batu dan kayu yang digunakan untuk membuat bahan sediaan yang berasal dari alam. Namun, pada zaman modern ini, kebanyakan atau mayoritas laboratorium itu menggunakan mortir dan stemper yang terbuat dari keramik porselen yang berwarna putih. Adapun ukuran dari mortir dan stemper ini bermacam-macam, yakni mulai dari 8 cm, 10 cm, 13 cm, dan juga 16 cm. Ukuran yang bervariatif atau bervariasi ini tergantung dari jumlah bahan yang akan digerus atau yang akan dihaluskan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mortir dan stemper memiliki fungsi untuk menghaluskan atau menggerus dan mencampurkan serbuk dalam pembuatan puyer, mencampur bahan aktif nonosi salep, serta melarutkan bahan-bahan yang memerlukan penggerusan terlebih dahulu. Contoh kegunaan dari mortir dan stemper ini adalah menggerus tablet phenobarbital, CTM, dan bromhexin, kemudian dicampurkan hingga homogen untuk membuat puyer. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan cara penggunaan mortir dan stemper untuk menggerus obat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, di mana alatnya berupa mortir, stemper, serbet, dan juga kertas perkamen. Selanjutnya, siapkan bahan berupa 1 buah pil yang siap untuk digerus. Selanjutnya, apabila alat dan bahan sudah siap, pastikan meja untuk praktikum bersih. Kemudian letakkan mortir dan stemper di atas serbet, di mana serbet di sini berfungsi sebagai alas. Lalu posisikan mortir di mana mulutnya menghadap ke arah kita, tangan kiri memegang mortir dengan ibu jari pada mulut mortir. Hal ini bertujuan agar mortir nantinya tidak bergerak-gerak. Kemudian gunakan tangan kanan untuk memegang stemper. Cara memegang stemper ada 2. Yang pertama dengan posisi ibu jari pada di atas stemper. Yang kedua posisi ibu jari di samping. Pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan posisi yang pertama, yaitu ibu jari di atas stemper. Selanjutnya silahkan masukkan pil yang akan digerus ke dalam mortir. Selanjutnya, gerus pil tersebut dengan menekan-nekannya terlebih dahulu untuk menjadi potongan yang lebih kecil. Kemudian lanjutkan gerus menggunakan stemper dengan tangan kanan, di mana pastikan yang bergerak hanyalah pergelangan tangan. Untuk arahnya bisa menggunakan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila penggerusan serbuk telah selesai, maka bersihkan stemper dari ujung atas ke ujung bawah yang biasanya menggunakan sudip. Kemudian, setelah bersih, silahkan letakkan stemper dengan kepalanya menghadap ke arah kita dan letakkan di atas kertas perkamen. Langkah terakhir adalah memindahkan serbuk menggunakan sudip di atas kertas perkamen.